Pemirsa, tempat wisata Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan destinasi wisata saat libur panjang. Penerapan protokol kesehatan pun harus dipatuhi pengunjung yang berwisata di tengah pandemi COVID-19. Tempat wisata di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara masih menjadi primadona bagi wisatawan. Tidak hanya warga Jakarta, warga luar kota Jakarta juga turut menghabiskan waktu libur panjang. Sebanyak 70% pengunjung memilih beraktivitas di pantai dengan bersantai, bermain pasir, atau bahkan berenang di tepi pantai bersama keluarga. Ada pula pengunjung yang bersepeda santai berkeliling kawasan Pantai Ancol. Pengunjung pun diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang jelas sudah jenuh di rumah karena kemarin stay at home. Yang kedua, karena ini tempatnya outdoor, terbuka, saya merasa lebih aman aja walaupun banyak orang, udaranya kan mengalir dengan baik. Ya, bawa masker udah pasti, tuh saya bawa hand sanitizer dari rumah sudah pasti. Terus tetap menghindari sih kontak yang terlalu dekat dengan orang yang kita nggak kenal. Gitu. Jaga jarak berarti ya? Jaga jarak ya. Selain Pantai Ancol, kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah yang berada di kawasan Jakarta Timur juga menjadi destinasi wisatawan. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi saat libur panjang ialah Taman Legenda Keongmas yang memiliki berbagai macam permainan. Oke, tetap kami terapkan 3M ya Mbak ya. Kita cuci tangan sebelum kita masuk, kita menggunakan masker, dan kita selalu menjaga jarak. Jadi pun kalau di dalam nanti kami akan mencari spot-spot yang memang tidak terlalu berkerumun. Ini tuh juga outdoor ya Mbak ya. Jadi kemungkinan bisa tersebar gitu Mbak. Jadi Mbak ini di Taman Mini sepi gitu ya Mbak ya? Saya prefer ke sini karena memang wahananya luas. Jadi banyak spot yang bisa kami tuju tanpa berkerumun gitu Mbak. Saat berlibur, pengunjung tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Suhu tubuh pengunjung pun diperiksa terlebih dahulu di pintu masuk. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di saat berwisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ketiga libur panjang cuti bersama, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mulai menurun. Hal yang sama juga terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta. Jumlah penumpang di keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta lebih sepi jika dibandingkan dengan kemarin. Berdasarkan data dari Bandara Soekarno-Hatta, puncak libur panjang terjadi pada 28 Oktober. Tercatat ada 640 pergerakan pesawat. Berdasarkan keterangan para penumpang, mereka memilih moda transportasi penerbangan dibandingkan jalur darat dikarenakan harga tiket yang sedang turun. Sementara puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Minggu 1 November 2020 mendatang. Di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tidak ada antrian panjang maupun penumpukan penumpang. Pagi tadi baru ada 3 tujuan keberangkatan, yaitu ke Kiara Condong, Surabaya, dan Solo Balapan. Dan juga biasanya stasiun baru ramai saat sore hingga malam hari. Selama pandemi, PT KAI membatasi jumlah tempat duduk bagi penumpang, yakni maksimal 70% dari total kapasitas keseluruhan. Hal itu dilakukan guna menjaga jarak fisik antar penumpang sehingga protokol kesehatan tetap dapat diterapkan. Sementara itu, pemirsa, 277 penumpang dari 39 armada bus telah diberangkatkan ke berbagai pulau Jawa dan Sumatera dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jumlah ini menurun sekitar 50% dibandingkan pada puncak arus balik yang terjadi Rabu dan Kamis lalu. Arus balik diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu 1 November 2020 seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama. Pemirsa, kawasan Puncak Gadok masih menjadi lokasi favorit masyarakat untuk berlibur meski tidak ada lonjakan pengunjung seperti pada hari sebelumnya. Petugas penanganan COVID-19 mewajibkan para pengunjung untuk jalani rapid test. Arus lalu lintas di kawasan Gadok Puncak, Jawa Barat terpantau normal. Jalur lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak ramai lancar maupun arah sebaliknya. Saat ini belum dilakukan sistem buka tutup, namun kondisinya bila ada antrian panjang kendaraan, penutupan jalan dari arah Puncak menuju Jakarta akan diberlakukan.
Sementara tim penanggulangan COVID-19 mewajibkan rapid test bagi wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata Puncak Bogor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di kawasan Puncak, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kevin, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di kawasan Puncak? Ya, April, Uci, dan pemirsa, untuk situasi terkini tepatnya di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Uci dan April, bisa kita lihat di belakang saya saat ini, di mana masih dilakukannya sistem buka tutup jalan, yang mana ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang berasal dari Puncak yang akan menuju ke Jakarta. Namun sampai dengan saat ini saya melaporkan, khusus dari Jakarta yang akan menuju ke Puncak ini masih belum bisa dilewati. Uci dan April, bila kita tadi melihat situasi tadi siang ini cukup berbeda, di mana kalau tadi siang ini sempat adanya kemacetan begitu, terutama di titik yang akan menuju ke Taman Safari. Namun sampai dengan saat ini, khususnya di sore hari ini, kondisi sudah terpantau ramai lancar. Uci dan April, tadi setidaknya kami sempat berjalan begitu menyusuri ke Puncak pas di atas, yang mana berdasarkan pantauan kami ini sempat terjadinya kepadatan. Setidaknya ada 2 titik yang tadi kami menemui kepadatan, di mana yang pertama adalah di titik kawasan Megabendung, dan yang titik kedua adalah ketika ingin tiba di Taman Safari. Uci dan April, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 khususnya di klaster tempat wisata tepatnya di Puncak Bogor ini, pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah melakukan rapid test secara massal, di mana rapid test secara massal ini diperuntukkan bagi para wisatawan yang nantinya akan berlibur ke arah Puncak, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sampai dengan hari ini hanya ada 1 wisatawan saja yang reaktif COVID-19. Namun bila dibandingkan dari hari sebelumnya, yakni hari kemarin, ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Bila kemarin ini tercatat ada sekitar 50 wisatawan yang reaktif positif COVID-19. Dan Uci dan April, dapat kami informasikan juga selain adanya rapid test, pihak dari Satlantas Polres Bogor juga telah melakukan operasi UCC, di mana untuk mendisiplinkan masyarakat, terutama para wisatawan yang akan pergi atau berlibur ke arah Puncak. Di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh sampai dengan hari ini, setidaknya ada 30 pelanggar yang berhasil ditangkap begitu oleh pihak Satlantas Polres Bogor. April dan Uci, sampai dengan saat ini kami masih memantau terus kondisi terkini khususnya di kawasan Simpang Puncak Bogor, dan nanti kami akan menginformasikan lebih lanjut lagi kepada Anda untuk update-nya terkini. Uci dan April. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tujuan wisata sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Pengelola tempat wisata menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Antrean panjang kendaraan ini tengah menuju ke tempat wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Berbagai aktivitas dilakukan pengunjung, mulai dari menikmati kuliner hingga sekedar melihat pemandangan di pinggir danau. Protokol kesehatan ketat diterapkan pengelola tempat wisata, mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, pengunjung wajib menggunakan masker, jaga jarak, hingga menyemprotkan disinfektan di sejumlah spot yang banyak dikunjungi wisatawan. Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara, memantau pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata. Yang penting semuanya lebih disiplin lah masyarakat. Masyarakat pengunjungnya disiplin. Kalau memang merasakan ketika berangkat ya ada gejala-gejala apa, lebih baik tidak hadir lah gitu kan, tidak datang ke Bandung Barat. Tapi kalau merasakan dirinya sehat gitu ya, enggak, kita banyak yang baru di Kabupaten Bandung Barat, dan tentu saja kita yang penting bahwa prokesnya dijaga benar. Di Kota Batu, Jawa Timur, warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk datang ke tempat wisata rakyat alun-alun Kota Batu. Peningkatan wisatawan ini diantisipasi dengan penerapan protokol kesehatan oleh masing-masing pengelola wisata.
Selain berfoto di spot taman kota yang apik, wisatawan juga bisa naik wahana biang lala dan menikmati pemandangan Kota Batu dari ketinggian. Alun-alun Kota Batu menjadi favorit warga karena gratis dan hanya dipungut biaya Rp5.000 untuk naik biang lala. Tempat wisata lain di Kota Batu juga diserbu wisatawan sehingga kemacetan terjadi di pintu masuk tempat wisata. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Batu membuat 3 pos khusus untuk melayani wisatawan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan.